Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab pada mata pelajaran PPKN serta Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada mata pelajaran IPS. Adapun kompetensi dasar yang akan dicapai pada mata pelajaran PPKN yaitu menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mata pelajaran IPS, kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Dan kompetensi dasar yang selanjutnya yaitu menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Ya. Pada pelajaran pertama ini kita akan bahas mengenai kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Kegiatan apa saja yang ada pada gambar di samping? Nah, kita bisa identifikasi bersama bahwa kegiatan yang pertama yaitu kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Untuk yang kegiatan kedua yaitu kegiatan menanam pohon di lingkungan. Dan yang ketiga yaitu antri untuk membayar pajak. Dan yang keempat, kegiatan ronda malam. Nah, dari keempat kegiatan ini merupakan kewajiban warga masyarakat yang berada di lingkungan rumah. Kewajiban ini dilaksanakan agar lingkungan menjadi bersih, sehat, nyaman, dan aman. Nah, pengertian kewajiban itu sendiri adalah suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan menurut Profesor Dr. Notonegoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sementara pengertian hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kita sendiri. Menurut Profesor Notonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima. Ya, jadi dari pengertian tadi, hak adalah sesuatu yang kita terima. Nah, selanjutnya kita akan melihat mengenai kewajiban dan hak di rumah. Nah, di sini ada pengemban kewajibannya, ada orang tua dan anak. Orang tua kewajibannya yaitu memberikan biaya pendidikan, menyediakan tempat tinggal, memberikan waktu bermain, memberikan perlindungan, memberikan nama atau identitas bagi anak, dan memberikan kesamaan hak. Sementara hak dari orang tua dihormati oleh semua anggota keluarga, disayang oleh anak, dan dilaksanakan nasihatnya. Sementara kewajiban anak membantu orang tua, menghormati orang tua, menaati peraturan orang tua, menyayangi adik, menghormati kakak, menyayangi orang tua, mengerjakan tugas di rumah, tidak menyakiti orang tua, tidak merusak barang-barang di rumah, dan membereskan kamar. Sementara haknya, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan perlindungan dari orang tua, mendapatkan makan dan tempat tinggal, mendapatkan pendidikan atau disekolahkan oleh orang tua. Nah, selanjutnya mengenai kewajiban dan hak di sekolah. Nah, di sini ada guru dan siswa. Kewajiban dari guru adalah melaksanakan proses pembelajaran, bertindak objektif dan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, dan tugas utamanya yaitu mendidik siswa-siswi. Sementara hak yang diperoleh oleh guru yaitu dihormati oleh siswa, disayang oleh siswa, dipatuhi nasihatnya, dihargai oleh siswa ketika menjelaskan pelajaran. Sementara kewajiban siswa yaitu taat kepada guru, bertanggung jawab terhadap kebersihan, keamanan, dan ketertiban di sekolah, membantu kelancaran pembelajaran di kelas, menjaga nama baik diri sendiri, sekolah, guru, dan teman, melengkapi diri dengan keperluan sekolah, menaati peraturan, memakai seragam sekolah, memberikan keterangan ketika tidak masuk sekolah, mengikuti pembelajaran di sekolah. Sementara haknya yaitu mendapatkan pelajaran, mendapatkan nilai, memperoleh fasilitas sekolah, mendapatkan perlindungan, dan mendapatkan kasih sayang.
Nah, kewajiban dan hak itu bisa kita peroleh karena adanya kemerdekaan. Nah, kemerdekaan Indonesia itu merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia pada saat itu. Perjuangan proklamasi kemerdekaan diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, pada saat itu Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan tentara sekutu pada Perang Asia Raya, sehingga pada saat itu Jepang membentuk satuan militer bernama PETA atau singkatan dari Pembela Tanah Air. Nah, ini merupakan perjalanan proklamasi kemerdekaan, yaitu yang pertama pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu sebagai tanda berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kekalahan Jepang ini ditandai dengan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Mendengar hal tersebut, Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun pada saat yang sama, Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertempuran darat. Nah, golongan muda tersebut tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Golongan muda lalu membawa Soekarno, Hatta ke Rengas Dengklok, tujuannya untuk melindungi dari pengaruh Jepang. Setelah berdiskusi, Soekarno-Hatta setuju untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Lalu golongan muda Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta menuju Laksamana Medan untuk menyusun naskah proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut diketik oleh Sayyu Tumelik. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, pada jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, berikut ini adalah aktor-aktor proklamasi kemerdekaan Indonesia. Membaca naskah proklamasi dan pengibaran bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak luput dari peran segenap tokoh perjuangan. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang berperan pada peristiwa proklamasi tersebut. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno sebagai pembaca teks proklamasi. Yang kedua, Muhammad Hatta menjadi penandatangan naskah proklamasi bersama Insinyur Soekarno. Lalu ada Suwiryo yang pada saat itu menjabat sebagai wali kota Jakarta Raya yang mengusahakan kegiatan upacara. Lalu ada Ibu Fatmawati, beliau yang menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Dan tidak lupa ada Sayyu Tumelik, beliau yang mengetik teks proklamasi yang pada sebelumnya ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Lalu ada Fran S. Mendur. Nah, ini merupakan fotografer pada saat pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran bendera merah putih. Lalu ada BM Dia, wartawan yang menyebarkan kabar kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru negeri. Lalu ada Syahrudin yang merupakan operator telegraf di kantor berita Jepang yang mengirimkan kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia secara diam-diam. Dan tidak lupa ada Latif Hendraningrat, Esud, dan Trimurti yang pada saat itu mengibarkan bendera merah putih. Nah, dari kemerdekaan tersebut, makna yang kita peroleh yaitu proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai awal terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia, dan proklamasi kemerdekaan merupakan titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Lalu proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, perilaku positif memaknai proklamasi yaitu kita harus yang pertama menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, menghormati dan menghargai antar sesama, mengembangkan rasa toleransi dan keberagaman sosial di Indonesia. Yang ketiga, bermain dengan siapapun tanpa membedakan agama, suku, dan budaya. Yang keempat, menjaga rasa kebersamaan dan kesatuan di sekolah dan masyarakat. Ya, demikian tadi materi mengenai kewajiban dan makna dari proklamasi kemerdekaan. Semoga kita semua dapat menerapkan perilaku positif dalam makna proklamasi kemerdekaan dalam rangka meneruskan perjuangan para pahlawan. Demikian saja pertemuan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.